Lamongan. Lamongan adalah salah satu wilayah kabupaten yang berada di Jawa Timur dengan berbatasan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Gresik di sebelah timur, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang di sebelah selatan, serta Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro di sebelah barat. Wilayah Kabupaten Lamongan memiliki luas sekitar 1.812,80 km persegi dengan terdiri dari sebagian dataran rendah berawak yang memiliki ketinggian 0 sampai 25 meter dan dataran tinggi sekitar 100 meter dari permukaan laut. Wilayah Lamongan menjadi kabupaten dalam Karesidenan Gresik pada tahun 1824 hingga tahun 1864. Pada tahun 1864 hingga 1924, wilayah Kabupaten Lamongan masuk dalam Karesidenan Surabaya. Tahun 1924 hingga 1932, wilayah Kabupaten Lamongan menjadi Karesidenan Surabaya Utara. Dan semenjak tahun 1932, wilayah Kabupaten Lamongan menjadi Karesidenan Bojonegoro. Wilayah Kabupaten Lamongan adalah daerah industri pertanian yang sangat maju, khususnya daerah di wilayah Babat hingga perbatasan Kabupaten Jombang. Pertanian yang dihasilkan Kabupaten Lamongan beberapa di antaranya padi, kayu jati, jagung, ketela, kacang Cina, tembakau, kapur, jarak, dan kelapa. Wilayah Kabupaten Lamongan yang menjadi penghasil kayu jati adalah Kecamatan Ngimbang. Sebagai penghasil pertanian yang sangat maju, wilayah Kabupaten Lamongan diperlukan adanya sebuah transportasi untuk mengangkut hasil pertanian tersebut. Sebelum digunakannya transportasi berbahan bakar kayu dan batu bara di daerah ini, pengangkutan produk pertanian dilakukan menggunakan transportasi tradisional yang ditarik dengan hewan, seperti kereta kuda maupun kereta sapi. Selain penggunaan transportasi tradisional yang ditarik dengan tenaga hewan, masyarakat juga memanfaatkan adanya air Sungai Bengawan Solo sebagai transportasi berupa perahu. Transportasi tradisional tersebut mempunyai kelemahan, yang mana jumlah muatan yang diangkut itu relatif sedikit. Selain itu juga, transportasi tradisional itu mempunyai proses yang cukup lambat untuk sampai ke pelabuhan. Karena transportasi tradisional yang ditarik dengan hewan seperti kereta kuda maupun kereta sapi itu harus melewati beberapa pos untuk makan dan juga istirahat. Seiring dengan kedudukan bangsa Barat di Indonesia, transportasi mengalami perubahan dan peralihan yang awalnya dari tenaga hewan menjadi tenaga uap, yang mana tenaga uap ini dianggap lebih efisien. Perubahan tersebut terjadi karena peningkatan kebutuhan dan juga tuntutan dari pemerintah Belanda untuk mengekspor hasil pertanian dan perkebunan dalam skala besar. Hal tersebut berdampak pada pembangunan jalur kereta dan jalur tram oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengatasi kegelisahan dalam pengangkutan dan mendistribusikan hasil tanaman dari perkebunan dan sawah ke tempat produksi maupun ke pelabuhan. Jalur rel kereta api pertama kali dibangun di Indonesia dilakukan oleh perusahaan swasta NISM atau Netherlands Industries Spoorweg Maatschappij pada tahun 1864 dengan jalur
Semarang hingga Forstenlanden atau saat ini disebut juga dengan Solo, Yogyakarta. Pembangunan jalur rel kereta api yang kedua dibangun oleh perusahaan SS atau Stadspoorwegen pada tahun 1875 dengan rute Surabaya, Pasuruan hingga Malang. Keberhasilan perusahaan NISM dan juga SS dalam kegiatan jasa angkut akhirnya memprakarsai perusahaan BDSM atau Babat Jombang Sutum Tram Maaspich dalam membangun jalur tram Babat Jombang pada tahun 1899 hingga 1902 dengan menghubungkan antara stasiun Babat hingga stasiun Jombang. Hampir sama dengan kereta api, tram juga memiliki gerbong, lokomotif, dan juga berjalan di atas rel. Namun, dari segi ukuran dan jumlah muatan, kereta api dan tram memiliki perbedaan. Tram atau light rail merupakan jenis kereta yang memiliki sedikit gerbong, yaitu sekitar 3-4 gerbong dengan beban sekitar 20 ton, sehingga memiliki jenis rel yang berbeda daripada kereta api atau heavy rail. Tram ini digerakkan dengan menggunakan tenaga uap yang kecepatannya tidak terlalu tinggi, yaitu berkisar 20-30 km per jam. Perbedaan lain dari lintasan kereta api dan tram yaitu pada jalur relnya. Jalur rel yang dimiliki tram berukuran lebih kecil daripada kereta api. Tram merupakan jenis transportasi yang menggunakan tenaga uap. Tenaga uap tram dapat dihasilkan dari air yang didihkan dengan kayu. Hal tersebut dapat dilihat dari bekas bangunan stasiun dari jalur tram Babat Jombang yang berdekatan dengan tempat penyimpanan kayu atau TPK, seperti yang ada di Stasiun Bluluk, Stasiun Nimbang, dan juga Stasiun Kambangan. Perusahaan Babat Jombang Stum Tram Maaspich atau BDSM dalam pembangunan jalur tram Babat Jombang mendapatkan perizinan dari pemerintah Hindia Belanda yang tercatat dalam Bislit atau ketetapan pada tanggal 14 Mei 1896 dan dilanjut dengan ketetapan atau Bislit yang kedua pada tanggal 12 Maret 1898. Jalur tram Babat Jombang dilakukan pembangunan secara bertahap. Pembangunan jalur tram tersebut pertama kali dibangun sepanjang 10 km dengan menghubungkan antara stasiun Jombang dan stasiun Ploso. Untuk menghubungkan antara stasiun Jombang dan stasiun Ploso, perusahaan BDSM membangun jalur tram di atas Sungai Brantas. Jalur tram tersebut dibuka pada tahun 1899. Setelah pembangunan jalur tram Babat Jombang tahap pertama selesai, dilanjut pembangunan jalur tram Babat Jombang tahap kedua pada tahun 1900, yaitu menghubungkan antara stasiun Ploso hingga stasiun Nimbang dengan sepanjang 22 km. Jalur tram dari stasiun Kambangan hingga stasiun Jombang adalah wilayah Karisidenan Jombang, yang mana difungsikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut tanaman tebu yang dibawa ke pabrik gula yang ada di sekitar wilayah Jombang dan Ploso, seperti pabrik gula Jombang, pabrik gula Ngelom, dan pabrik gula Ponen. Pembangunan jalur tram tahap ketiga dilakukan pada tahun 1900 dan dibuka pada tahun 1901, yang mana tahap ketiga itu menghubungkan antara stasiun Nimbang hingga stasiun Bluluk. Jalur tersebut difungsikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut hasil pertanian dan juga kayu jati.
Pembangunan jalur tram Babat Jombang tahap 4 dilakukan pada tahun 1901 dan selesai pada tahun 1902 dengan menghubungkan antara stasiun Bluluk hingga stasiun Babat dengan sepanjang 26 km. Perusahaan BDSM tidak hanya membangun jalur trennya saja, tetapi membangun stasiun dan halte, yang mana stasiun dan halte itu difungsikan sebagai tempat pemberhentian yang digunakan untuk naik turunnya penumpang serta barang-barang komoditi ekspor yang diangkut dari pedalaman hingga keluar kota maupun ke pelabuhan. Terdapat 15 stasiun dan halte yang difungsikan sebagai tempat pemberhentian dari jalur tram Babat Jombang sampai pada tahun 1911. Di antaranya ada Stasiun Jombang, halte Santrian, halte Dolok, Stasiun Ploso, halte Bawangan, Stasiun Kabuh, halte Bareng, halte Duri, Stasiun Kambangan, Stasiun Nimbang, Stasiun Bluluk, halte Rupuluh, Stasiun Drada, Stasiun Kedompring, dan juga Stasiun Babat. Pengoperasian jalur tram Babat Jombang di bawah perusahaan Babat Jombang Stumtrema Aspich atau BDSM dimulai pada tahun 1902 dengan sepanjang 68,3 km. Namun, pada tanggal 1 Desember 1916, jalur tram Babat Jombang mengalami peralihan kepemilikan dengan meliputi tanah, jalur tram, gerbong, lokomotif, dan seluruh karyawan dari perusahaan BDSM atau Babat Jombang Stumtrema Aspich menjadi perusahaan Stadspoorwegen atau SS. Jalur tram Babat Jombang melintasi beberapa wilayah, di antaranya ada Stasiun Jombang, Stasiun Jombang Kota, halte Tambak Beras, halte Santrian, halte Dolok, Stasiun Ploso, halte Bawangan, halte Jatisari, halte Kabuh, halte Pangaponigas, Stasiun Kambangan, halte Tanjung, Stasiun Nimbang, halte Wotan, Stasiun Bluluk, halte Moto, halte Keranggan, Stasiun Kedompring, halte Nguwok, dan juga Stasiun Babat. Keberadaan jalur tram Babat Jombang ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya di wilayah Lamongan bagian selatan. Manfaat yang dapat diambil dari jalur tram Babat Jombang ini adalah membuka lowongan pekerjaan. Tidak hanya itu, masyarakat mampu menjajakan barang dagangannya di sekitar stasiun dan halte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki dengan Mbak Sinten nggih. Mbak Aman. Nggih. Lah niku napa badhe tanglet? Nek ten mriki kan wonten napa tram Babat Jombang. Nggih. Niku napa niki pernah nate ngrasakaken tram Babat Jombang napa mboten? Nate. Niku napa sering naik tram napa mboten? Kadang-kadang. Niku biasanya naik tram niku ajengipun pundi, Mbak? Ten Nimbang. Oh, niku Jombang niku jenengan lan apa kok ten Jombang? Beto gantung. Sate ten Nimbang. Kali beto kacang juga. Untuk ten Nimbang. Wonten niku nek wonten tram Babat Jombang jenengan ngrasa ten Jombang ini ki sae gampang apa mboten? Sae. Cuma niku dangu, budale niku jam 7 enjing, mantuke jam 7 sonten. Terus perjalanan ini dangu. Oh, nggih. Nggih, Mbak, suwun nggih. Nggih, matur nuwun. Dari penjelasan Bapak Aman tadi, dapat diketahui bahwasanya jalur tram Babat Jombang memberikan kemudahan bagi para petani, karena dapat menjadi pengangkut hasil pertanian untuk dijual ke daerah lain, seperti Babat, Ploso, maupun Jombang. Jalur Babat Jombang menjadi penghubung antara dua ruas jalur utama kereta api,
yaitu di bagian utara terdapat jalur rute Surabaya-Semarang di bawah perusahaan NIS atau Netherlands Industries Spoorweg Maatschappij, dan di bagian selatan terdapat jalur rute Surabaya-Yogyakarta di bawah perusahaan Staatspoorwegen atau SS. Namun, keberadaan jalur tram Bapa-Jombang ini mampu bertahan hingga tahun 1981. Hal tersebut disebabkan karena pada masa itu, di mana Orde Baru berkuasa, terdapat impor kendaraan yang digunakan untuk transportasi umum, seperti bus, serta pembangunan terminal dan jalan raya. Kebijakan dari masa Orde Baru di mana mobil dan bus menjadi marak dan memunculkan alat transportasi baru seperti oplet. Hal tersebut membuat jalur tram Bapa-Jombang mengalami kemunduran akibat banyaknya masyarakat yang beralih menggunakan transportasi moda lain karena dianggap lebih murah, cepat, praktis, dan mampu melakukan perjalanan jarak dekat seperti mobil Mitsubishi Colt T120. Perusahaan Bapa-Jombang pun mengalami penurunan modal dan jalur Bapa-Jombang pun ditutup hingga saat ini.